Ini Realme Buds T110. Bisa saya bilang kalau TWS ini merupakan penerus dari Realme Buds T100 ya, di mana pernah saya review dan saya mengatakan kalau TWS tersebut merupakan TWS yang bagus. Lalu bagaimana nih sebagai penerus? Apakah Realme Buds T110 merupakan TWS yang bagus juga di harga 200 ribuan, dan apakah Realme Buds T110 menjadi TWS yang layak untuk dibeli? Temukan jawabannya dengan menonton video ini. Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Seperti biasa sebelum saya lanjut ke pembahasan, tidak pernah bosan nih, saya butuh dukungan dari kamu semua. Khususnya ini buat kamu yang belum subscribe, ayo dong subscribe channel ini dengan menekan tombol subscribe. Lalu aktifkan juga ya bel notifikasinya. Dan untuk kamu semua yang menonton, jangan lupa menekan tombol like. Info yang pertama, saat kamu sudah memutuskan untuk membeli TWS ini, jangan lupa langsung install aplikasi Realme Link pada Google Play. Sayangnya aplikasi ini nggak mendukung pada iOS. Mengenai manfaat dari aplikasi akan saya jelaskan di video ini. Sebagai TWS yang harga jualnya terbilang terjangkau, Realme Buds T110 membawa desain case terlihat standar saja ya. Karena ya desain-desain case seperti ini ya mirip-mirip lah, atau bisa saya bilang terbilang sudah banyak TWS yang hadir di pasar Indonesia membawa desain yang terlihat mirip seperti desain case Realme Buds T110. Material polikarbonat yang dihadirkan buat saya ini kategori cukup bagus karena terasa cukup tebal di tangan sehingga masih memberikan kesan yang cukup solid di tangan juga. Saya suka finishing matte pada warna hitam, terasa enak aja dipegang, halus. Apalagi ukuran case ini juga sangat kompak sehingga membuat TWS ini mudah dan tidak akan banyak makan tempat saat saya bawa kemana-mana. Oh ya, untuk pilihan warna lainnya ada putih dan hijau yang hadir dengan finishing glossy. Jadi mau beli yang mana ya sesuaikan dengan seleramu. Pada case bagian depan kalian akan menemukan tulisan Realme ditemani lampu indikator di bawahnya. Lalu pada sisi bawah hanya ada port USB-C untuk pengisian daya baterai. Saat tutup case dibuka, kamu akan menemukan finishing dengan warna kuning ya, khas warna Realme. Seriusan, kalau buat saya nih ya, perpaduan kedua warna tersebut terlihat bagus. Selain itu, kamu akan menemukan sepasang buds bertangkai dengan warna yang sama seperti warna case. Urusan koneksi, TWS ini sudah menggunakan Bluetooth yang bisa saya bilang ini paling terbaru, Bluetooth 5.4, dan sudah mendukung Google Voice Pair sehingga memberikan koneksi yang terbilang cepat dan stabil. Selama saya menggunakan TWS ini ya, fitting di telinga saya terbilang nyaman, nggak terlalu kedap, tapi buat saya ini terasa cukup mampu meredam noise di sekitar. Menggunakan buds ini dalam waktu yang lama juga kategori nyaman. Alasannya karena bobot buds ini kategori ringan, lalu ear tip silikon yang dihadirkan juga terasa lembut. Walaupun TWS ini hadir di harga jual yang terbilang terjangkau, saya melihat Realme tetap memberikan banyak fitur khususnya pada buds-nya nih ya. Misalkan itu ada yang namanya fitur untuk navigasi, di sini menggunakan Smart Touch, dan buat saya responnya itu terbilang baik dan cukup cepat. Kalau kalian mau atur navigasi sesuai kebiasaan juga bisa kok melalui aplikasi Realme Link. Navigasi yang dihadirkan kategori banyak. Dengan model buds in-ear ya, membuat posisi buds ini ketika digunakan tidak akan mudah bergerak saat digunakan sambil kalian melakukan kegiatan yang aktif. Misalkan digunakan mendengarkan audio sambil berolahraga. Dan kamu juga nggak perlu khawatir jika budsnya ini terkena yang namanya keringat. Karena Realme itu sudah memberikan sertifikasi IP54 pada budsnya sehingga budsnya ini terbilang tahan akan cipratan air termasuk keringat ya, dan ini menjadi fitur kedua pada budsnya. Fitur yang ketiga pada TWS ini ada yang namanya mikrofon yang sudah disematkan AI ENC untuk panggilan telepon. Artinya buds akan menyaring noise di sekitar sehingga memberi kelancaran saat melakukan percakapan via telepon. Fitur lainnya, TWS ini cukup nyaman digunakan sebagai audio saat bermain game berkat adanya fitur game mode yang akan menghasilkan low latency sebesar 88 millisecond. Mengenai kualitas low latency yang dihasilkan dari TWS ini, kalau buat saya ya cukup kategori cukup bagus mengingat harganya terbilang terjangkau ya, 200 ribuan. Nah, saya coba dengan bermain PUBG, memang saya masih merasakan latensi minim sekali ya dibandingkan ketika saya mencoba main game tersebut
di saat game mode-nya ini off ya. Setidaknya itu kalau buat saya bermain PUBG hanya sekedar fun, minimnya latensi yang dihadirkan TWS ini saat game mode aktif ya itu sama sekali nggak mengganggu kenyamanan saya saat bermain game. Tapi saat digunakan untuk menonton film, saya itu seperti tidak merasakan adanya latensi walaupun posisinya game mode-nya ini off. Fitur lainnya yang harus ada pada sebuah TWS yaitu daya tahan yang termasuk bisa diandalkan. Nah, Realme Buds T110 ini membawa daya tahan secara keseluruhan itu bisa hingga 38 jam. Dengan rincian itu 7 jam pada Buds dan tambahan 31 jam melalui pengisian dari charging case. Kalau dari pengalaman saya menggunakan TWS ini selama 2 jam tanpa bermain game pada volume maksimal, kapasitas baterainya ini berkurang 20%-an. Buat saya sih daya tahan selama itu sudah lebih dari cukup. Sekarang saya pindah ke bagian audio. Nah, untuk bagian ini Realme memberikan opsi untuk mengatur audio sesuai selera pengguna. Kalau kalian mau audio terasa ataupun terdengar lebih ngebass, tinggal aktifkan sound effect bass boost effect. Kalau mau audio lebih terbuka, aktifkan saja bright pada audio effect. Kalau mau audio yang dihasilkan itu terdengar lebih kencang lagi, aktifkan saja enhancer. Mengenai pembahasan audionya ini akan saya bahas di pengaturan standar ataupun bawaannya ya, yang dimana sound effect-nya sudah pasti standar, enhancer-nya off, serta game mode-nya juga off ya. Dan mengenai penjelasan saya terkait audio dari TWS ini akan saya bahas dengan bahasa sederhana saya yang saya pahami mengenai dunia audio ya. Kalaupun kalian sudah menonton video review Buds ini, TWS ini di channel lain dan pendapat berbeda, ya itu sih sah-sah saja buat saya. Seperti biasa untuk bagian audio ini akan saya mulai dari sisi powernya. Jujur untuk kualitas power audio dari Realme Buds T110 terbilang ataupun kategori kencang ya. Saya suka. Audio kencang dipadu lagi dengan bass yang buat saya ini kategori cukup bagus untuk TWS di harga 200 ribuan ya. Power kencang dipadu bass yang terbilang cukup bagus sehingga menghasilkan dentuman-dentuman audionya ini kalau buat saya enak. Deepnya itu dapat, hentakannya juga dapat juga sih. Jadi TWS ini cocok banget buat kalian yang ingin mencari TWS mengedepankan sisi low ataupun bassnya. Jadi ini sangat mantap jika kalian dengarkan lagu-lagu seperti R&B, hip hop, EDM dan sebagainya. Sementara untuk di sisi high-nya ini kategori cukup bagus. Saya suka, masih terdengar cukup clear, bukan yang clear banget, tapi masih oke lah di telinga dan tidak memberikan tusukan ke telinga saat ada nada-nada tinggi seperti ya tadi saya main PUBG, suara-suara tembakan itu sama sekali tidak membuat telinga peka ataupun tidak memberikan tusukan ke telinga saya. Begitu juga suara simbal drum, kecerik-kecerik itu benar-benar enak, nggak mengganggu sama sekali. Untuk kualitas TWS di harga 200 ribuan ya, ingat sekali lagi. Lalu dengan posisi bass yang lebih dominan, bagusnya di sini Realme berhasil memberikan sisi mid ataupun vokalnya ini ya memang posisinya di paling belakang tapi terdengar tidak tenggelam, masih enak, cukup clear, bukan yang clear banget. Cukup clear juga di sini, bukan yang kategori butek ya, masih enak kok, masih jelas suara dari penyanyi ataupun suara dari dialog dalam sebuah film masih kategori saya suka. Begitu juga detailnya ini ya cukup saja, masih terasa. Biasanya kan dalam sebuah musik, khususnya musik rock tuh ya, ada aransemen-aransemen dari alat musik itu yang posisinya minim, itu bisa didengar tapi harus benar-benar kayak seksama banget memperhatikan ataupun mendengarkannya supaya dapat iringan dari alat musik yang posisinya itu volumenya di
paling bawah. Ya masih kategori cukup oke lah ya. Mengingat sekali lagi harganya termasuk cukup terjangkau di 200 ribuan ya. Intinya kalau buat saya mengenai kualitas audio dari Realme Buds T110 ini saya suka, nggak mengecewakan atau ya nggak buruk untuk harga jualnya ya. Dan terakhir itu dimasuk kesimpulan sebagai penerus dari Realme Buds T100, buat saya sih Realme Buds T110 berhasil menggantikan posisi kakaknya ya, dengan membawa fitur yang terbilang banyak, lalu kualitas audio yang terbilang cukup bagus untuk di kelasnya, nggak mengecewakan kalau buat saya. Jadi bisa saya bilang kamu lagi mencari TWS di harga 200 ribuan, saya sangat berani merekomendasikan Realme Buds T110 menjadi TWS yang layak untuk dibeli. Kamu yang sudah menggunakan TWS ini punya pendapat lain? Tulis saja pada kolom komentar. Kalau kamu punya pertanyaan, tulis juga pada kolom komentar. Selama TWS ini masih ada di saya, akan saya jawab ya. Itu aja deh yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton dan mohon maaf nih bila ada kekurangan di video ini. Jangan lupa like jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.